Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Ajang FIDE Candidates 2022 telah menyelesaikan babak pertama ya, di mana Grandmaster Ding Liren yang dijagokan menjadi jawara dalam turnamen tersebut oleh sebagian besar pecinta catur dunia, termasuk salah satunya Grandmaster legendaris ya, yaitu Grandmaster Garry Kasparov, ternyata harus tumbang pada hari pertama, di mana Grandmaster Ding Liren takluk dari Grandmaster Ian Nepomniachtchi dalam 32 langkah. Bagaimana kira-kira jalannya permainan? Langsung saja kita simak ya. Di sini Grandmaster Ding Liren yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pembukaan Inggris dengan pion C4, lalu dijawab pion E5 oleh Grandmaster Ian Nepomniachtchi, pion G3 dan pion C6, kuda F3, lalu pion ancam kuda. Kuda berpindah ke D4 dan pion D5. Pion pukul pion di petak D5 dan menteri pukul pion di petak D5 sekaligus dengan tempo ancam kuda putih, sehingga kuda putih harus mundur ke petak C2. Kuda F6 dan kuda ancam menteri. Menteri E5, gajah G2, kuda A6 dan rokade pendek oleh putih. Gajah E7, kuda E3, rokade pendek oleh hitam, lalu pion A3, benteng E8, pion B4. Kuda G4 mengajak adu kuda oleh hitam yang ternyata tidak diindahkan oleh putih ya. Putih lebih memilih langkah pengembangan buah dengan gajah B2. Menteri H5, ada ancaman skakmat di petak H2. Di sini putih lebih memilih langkah pion H4. Gajah F6 dan menteri C2. Kuda pukul kuda di petak E3 dan pion pukul kuda di petak E3. Gajah F5 menjaga ya pion hitam 2 kali, walaupun putih memiliki ancaman 3 kali ya terhadap pion tersebut, tapi di sini putih tidak berani untuk memukul pion hitam tersebut karena nanti hitam ada potensi menteri ke petak G6. Jadi ancaman terhadap putih berbalik menjadi 3 kali juga ya. Oleh karena itu putih lebih memilih langkah kuda ke petak A4. Gajah pukul gajah di petak B2 dan kuda pukul gajah di petak B2. Kuda C7 dan kuda C4. Benteng E6 dan benteng D1. Kuda D5, benteng D4. Pion H6, menteri D2. Benteng E8 dan raja H2. Gajah G4 mengancam pion 2 kali dan kuda A5. Benteng F6 dan raja G1. Pion G5, disinilah putih melakukan blunder. Putih lebih memilih langkah kuda pukul pion di petak B7 yang membuat segalanya menjadi lebih mudah ya bagi Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Karena secara posisi Grandmaster Ian Nepomniachtchi unggul plus 5,1 yang tentunya sangat besar untuk permainan sekelas Grandmaster. Sehingga Grandmaster Ian Nepomniachtchi sudah pasti menang ya di dalam permainan ini, tapi Grandmaster Ding Liren masih melanjutkan permainan, belum mau menyerah. Pion pukul pion di petak H4 mulai ya upaya dari putih atau maksudnya hitam untuk merusak pertahanan putih. Kuda C5 dan pion ancam gajah. Benteng pukul pion di petak E4 dan pion pukul gajah di petak G2. Benteng pukul benteng skak dan raja berpindah ke G7. Pion ke petak F4 untuk memberikan kesempatan bagi raja putih kabur ya, karena hitam akan menteri skak ke petak H1. Raja berpindah ke F2
dan menteri pukul benteng di petak A1. Disinilah putih melakukan langkah yang kurang sempurna yang membuat Grandmaster Ian Nepomniachtchi nantinya menemukan satu langkah terakhir untuk membuat Grandmaster Ding Liren menyerah. Di sini Grandmaster Ding Liren melakukan langkah Raja Pukul Pion. Padahal kalau menteri ke petak E1 mungkin permainan masih bisa berlanjut lebih dari 10 atau 20 langkah ke depan. Tapi karena yang dilakukan adalah Raja Pukul Pion, maka setelah hitam melakukan langkah Gajah Skak di petak H3, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Ding Liren memutuskan untuk menyerah. Karena jika Raja pukul gajah, maka menteri skak. Misalkan Raja pindah ke sini, maka pion skak. Misalkan Raja pindah ke sini, jangan benteng yang skak. Karena kalau seperti ini, maka Raja putih bisa kabur dan ini bisa berbahaya bagi pemain hitam atau Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Makanya di sini yang harus dilakukan adalah dengan menteri ke petak H3. Ini sangat berbahaya bagi pemain putih. Karena di sini misalkan putih melakukan langkah sembarang, maka menteri pukul pion skak, raja pukul pion, dan benteng ke petak H6 skakmat. Tapi kalau yang dilakukan di sini adalah dengan langkah kuda ke petak E4 untuk menyelamatkan pion putih agar tidak dimakan menteri hitam, maka tetap saja skakmat ya, dengan langkah benteng ke petak F5 skakmat. Maka semua langkah akan berbuah kekalahan bagi Grandmaster Ding Liren. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.